Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu Advent kedua untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang kedua ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita dari Matius pasal 3. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, topik kita, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita menyimak firman Tuhan yang akan kami bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan demikian. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, ia berkata kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada pokok tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita ingin lebih teliti membaca, bisa kita baca dalam Lukas pasal 3. Karena di situ dikatakan lebih jelas. Dalam tahun yang ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri. Karena Pontius Pilatus berperan sekali dalam proses penyaliban Yesus. Dan kemudian Herodes, raja wilayah Galilea. Filipus, saudaranya Herodes. Kenapa ini disebutkan oleh Lukas? Karena ada latar belakangnya, ya. Karena kita tahu sebenarnya Pontius Pilatus tidak punya hak, ya, mengambil keputusan yang sedemikian tragis pada masa itu untuk Yesus. Dia masih punya atasan, Tiberius. Namun dia terdesak. Dan di sini dikatakan Herodes. Herodes sudah ada sebelum Yesus lahir. Dan Herodes memerintahkan pembunuhan bagi semua anak-anak bayi ketika Yesus lahir. Karena dia takut sekali dengan firman Tuhan telah lahir raja, yaitu Yesus. Jadi kalau kita bayangkan Natal,
kalau berdiri di sini pada horong, kita sebutlah dulu horong balita. Kalau Natal waktu Yesus masih balita, hanya Yesus yang berdiri. Karena apa? Semua bayi yang seumur Yesus meninggal. Dibunuh oleh Herodes. Ngeri bukan? Marliturgi mada dana balita. Inna pemana. Hola Yesus mana jong-jong. Terbayang kalau manginang do? Maksud firman Tuhan yang saya bacakan ini? Jadi itu peristiwa yang tragis pada masa itu. Filipus disebut di sini saudara dari Herodes. Nah ini persoalan dia mengambil istri dari saudaranya menjadi istrinya. Ini persoalan ketika nantinya Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Karena pada masa itu istri dari saudaranya mengkhianat menjadi istrinya dan berulang tahun. Sehingga di situ dikatakan apa permintaanmu? Karena putri dari istrinya yang saudaranya itu memberi dia tarian. Lalu dia minta apa? Tanya mamanya. Ini dosa mama ini. Ya. Maaf aku minta. Minta kepala Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia benci Yohanes Pembaptis menegur pernikahan mereka dengan Herodes. Yang bisa kita sebut salah aturan. Herodes raja salah aturan. Nah ini, jadi ketika saya baca Matius 1 tidak bisa lepas dari Lukas 3. Supaya kita tahu rangkaian peristiwa penderitaan Yohanes Pembaptis setelah dia memberitakan firman Tuhan. Nah sekarang kita lihat apa yang mau dikatakan oleh next ya ke Yohanes Pembaptis. Matius 3 ini memperkenalkan siapa Yohanes Pembaptis. Tahu arti Yohanes Amanginang? Ada tahu artinya? Wah gak tahu pula lagi ya. Ya yang penuh kasih. Ya. Dan yang paling dikasihi oleh Yesus. Dan yang paling mengasihi Yesus kenapa? Karena hanya Yohanes Pembaptis, dia bukan Yohanes Pembaptis, hanya Yohanes yang berdiri ketika Yesus disalib. Namun Yohanes Pembaptis tidak, karena apa? Sudah dipenggal kepalanya ya. Nah demikianlah suara yang berseru-seru di padang gurun. Ia bukan datang dengan pakaian yang mewah seperti Natal kita. Banyak di antara anak kita, remaja, nemposo besok pakai pakaian baru untuk liturgi ya. Yohanes hanya menggunakan bulu unta ya. Tetapi dia tetap berani bukan karena pakaiannya. Kadang-kadang kita tidak pede datang ke Natal kalau pakaian kita 3 tahun yang lalu. Sehoni baju Natal ini. Nah sodong benasing. Tetapi dia berani menyuarakan pesan Tuhan. Apa pesannya? Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tapi lebih tragis lagi ketika Yohanes berkata kepada orang Saduke, Parise, ahli Taurat, kamu keturunan ular beludak. Ngeri ya. Kalau sempat orang berkata, kamu, ya anakku ni uluk, katanya. Saya rasa kita akan sangat marah. Nah, firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana datangnya Yohanes Pembaptis untuk memberitakan datangnya Yesus, tetapi dialah nabi terakhir. Nah, kalau di zaman sekarang banyak kita buka Instagram, ada di situ mengatakan saya adalah nabi. Ada beberapa itu, ya. Kami adalah nabi. Ternyata dalam catatan Alkitab hanya Yohanes nabi terakhir. Setelah itu tidak ada lagi, ya. Itulah yang harus kita imani. Pertama, next ya. Pertobatan adalah awal dari semua pemulihan. Amanginang, hubungan kita dari mulai anak remaja, naposo, suami istri, bahkan untuk panjang umur kita nanti akan adakan acara memberikan ulos holong gajang umur dari gereja ini. Nah, itu akan kita laksanakan nanti ya. Nah, pertobatan adalah awal dari semua pemulihan di seluruh hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Pertobatan di sini bukan hanya menyesal, tetapi berbalik arah, metanoia, meninggalkan hidup lama yang penuh dosa dan mulai berjalan dalam terang Kristus di dalam kehendak Allah. Tanpa pertobatan tidak akan terjadi pemulihan. Tanpa pertobatan tidak akan terjadi pemulihan. Tanpa pertobatan tidak ada kedatangan kerajaan Allah dalam hidup kita. Sebab Yohanes berkata bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur jika hari ini firman ini bisa kita dengarkan. Next. Kedua, pertobatan yang nyata pasti menghasilkan buah. Ini penting. Tidak mungkin kita berkata kepada suami istri kita, aku mau bertobat. Tetapi
hanya di mulut saja, lip service. Ada seorang datang suami ya, mengadu kepada pendeta. Pak Pendeta, tolong dulu. Kenapa? Supaya istri saya menerima pertobatan saya. Dan setelah Pak Pendeta menjumpai istrinya bilang belum bisa. Kira-kira Inang sudah tahu maksudnya kenapa? Di beberapa tempat di budaya-budaya Indonesia itu ada kebiasaan. Ada bilang begini, Papa, kenapa hari ini Papa belum pukul saya? Saya belum bisa tidur. Nah ternyata ada beberapa tempat orang suka pukul-pukul istri. Gitu ya. Nah ketika suaminya bilang, pagi-pagi, Mama, aku bertobat, semalam aku pukul Mama. Kira-kira si istri, oh sayang, gak apa-apa, nanti malam pukul lagi. Karena apa? Begitu malam dia lupa, karena kena minuman mabuk-mabukan. Nah itu persoalannya. Yang diharapkan bukan mulut bertobat, tapi perbuatan yang bertobat. Itu ya, Amang Inang. Dan itulah yang kita rindukan. Pertobatan yang nyata harus berhasil dalam bentuk perbuatan. Itulah buah pertobatan. Oleh karena itu Yohanes menegur keras orang Farisi Saduke yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan ular beludak. Maka pertobatan bukan hanya simbol ritual. Hanya datang, terus kemudian bertobat secara ritual. Tapi pulang dari gereja, kelakuan sama. Hari Minggu datang dengan tangisan, dengan seluruh penyesalan, lalu kemudian pulang. Hari Senin sampai Sabtu kerjakan lagi perbuatan-perbuatan yang menentang Tuhan. Nah ini yang Tuhan tidak inginkan. Penyesalan tanpa perubahan dari iman itu adalah kalimat sia-sia. Kalimat tak berguna. Karena apa? Mari kita bandingkan dua orang yang menyangkal Yesus. Yang pertama Judas Iskariot, yang kedua Simon Petrus. Sama-sama melakukan sesuatu yang mengecewakan Yesus. Judas Iskariot menjual Yesus karena dia kira nanti Yesus akan berusaha untuk lari. Tetapi pada akhirnya dia sadar Yesus harus tersalib dan mati. Judas Iskariot menyesal, tapi tidak bertobat. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, masuk neraka. Petrus, ketika Yesus dibawa dalam pengadilan malam, seorang wanita berkata, kamu kan pengikutnya. Dia menyangkal, bukan. Sampai 2-3 kali ayam berkokok mengingatkan Petrus. Baru dia sadar. Menyesal ia dan bertobat. Sehingga dia menjadi pondasi berdirinya gereja Petrus. Yesus berkata, di atas Petrus batu mamak inilah gereja didirikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pertobatan harus disertai dengan perubahan dan tindakan-tindakan nyata. 3. Yesus datang membawa apa? Kalau Yohanes membaptis dengan air, Yohanes berkata, maka dia akan datang yang lebih besar dari aku. Ada perkataan yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Seharusnya semua pemimpin harus semakin besar. Ya. Tidak ada seorang pemimpin semakin disanjung, semakin hebat mau untuk menjadi kecil. Tapi Yohanes Pembaptis tahu tugas utamanya apa. Mempersiapkan jalan untuk datangnya Mesias Juru Selamat. Dan itulah tugas utamanya. Dan dia anggap itu sebuah pekerjaan yang mulia. Jadi dia tidak mau mengambil alih posisi Yesus. Bahkan dia tidak mau menyingkirkan Yesus. Karena ketika murid-muridnya datang menjumpai Yohanes, dikatakan di sana ada yang memberitakan tentang keselamatan. Yohanes berkata, ikutilah dia. Bukan dikatakan, oh jangan. Itu salah. Itu bukan. Karena dialah anak domba Allah yang dipersiapkan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus datang membawa
api perubahan. Api bagi orang yang tidak mau bertobat dan pelaku-pelaku dosa itu akan menghanguskan. Tetapi api bagi orang-orang yang mau bertobat itu menyinari dan menyelamatkan. Ini yang luar biasa. Ya. Ketika turun api Roh Kudus kepada orang-orang percaya, tidak satu pun mereka terbakar. Karena apa? Itulah api Roh Kudus. Itu api pembaharuan. Jadi oleh karena itu Yohanes berkata, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya apa? Roh Kudus akan menyucikan, memperbaharui hidup kita atas dosa-dosa kita. Nafsu duniawi yang serakah itu. Roh Kudus akan membersihkan, bahkan melunakkan hati yang keras. Siapa di antara kita yang masih sulit meminta maaf atau memaafkan? Kalau dengan berdasarkan kekuatan manusiawi, adat budaya Batak. Dalam adat Batak tidak ada kata maaf. Tidak ada. Makanya sulit orang Batak saling memaafkan. Tetapi dalam iman kepada Tuhan, kita diajar dan dilatih untuk saling memaafkan. Ibaratkan kita ini adalah emas, tapi masih bercampur dengan mineral-mineral, logam-logam lainnya. Ketika kita dibakar, maka emas yang murni akan dihasilkan. Yesus adalah sang Mesias yang datang bukan untuk hanya mengajar, berkhotbah, menyembuhkan, tetapi merindukan perubahan dari dalam diri kita untuk kita tunjukkan keluar. Yesus datang supaya dia menjadi roti hidup, air hidup, menjadi sinar terang keselamatan bagi kita. Jika kita pasang begini pohon Natal, apa yang paling menarik di pohon Natal bagi anak-anak sekolah minggu semalam? Apa kira-kira yang paling menarik? Karena ini kan dilaksanakan hanya sampai akhir Desember atau Januari awal. Dan setelah itu udah digulung lagi. Kira-kira apa yang menarik dari sini? Lampunya kah? Lampu yang kelap-kelip. Kalau di tempat lain lampu yang kelap-kelip itu lampu apa, Mang? Kenapa kalau di sini lampu kelap-kelip? Karena seperti itulah pancaran-pancaran kehidupan kita masih kelap-kelip. Ya. Baru apa lagi yang kita lihat di sini? Misalnya di sini disediakan apa? Bintang di atas. Bintang itu menandakan hadirnya sang juru selamat itu. Ya. Tapi yang jelas, aksesoris Natal ini tidak ada waktu Yesus lahir. Aksesoris Natal yang bertempel-tempel di dinding ini tidak ada ketika Yesus hadir di Bethlehem Efrata. Jadi yang mau saya katakan, jangan jadikan aksesoris ini menjadi tujuan kita bersuka cita atas kelahiran Yesus. Yesus tidak hadir dengan kondisi ini. Ini hanya kondisi kapitalisme. Setiap Natal kita harus beli seluruh aksesoris. Yang kaya siapa? Orang lain. Oleh karena itu, yang diingatkan bagi kita sekarang bukan aksesorisnya, tapi bagaimana kita menghiasi hidup kita menjadi sukacita di tengah-tengah keluarga. Yang marah menjadi lemah lembut. Siapa yang bersedia? Yang belum cakapan akhirnya saling bercakapan. Yang belum menemukan cintanya menemukan cintanya. Ada amin? Yang mau martupol dipersiapkan acara martupolnya. Dan pemberkatan. Sukacita yang luar biasa akan kita temukan ketika Tuhan hadir dalam diri kita. Bukan aksesoris, tetapi kita percaya Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Nah, hidup ini harus ada tujuan, goal. Amang, Inang, semalam saya dengar ada itu ada pertandingan bola apa ya? Semalam, gitu ya. Karena apa? Sekalipun orang lain yang main bola kita bisa bahagia ya. Teriak-teriak entah apa itu ya. Tapi yang jelas hidup ini harus ada goal. Tujuannya apa? Kalau sekarang Yohanes Pembaptis mengingatkan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya jangan hanya bertobat tapi tidak tahu tujuannya kemana. Harus jelas. Pertobatan saya dengan iman kepada Yesus Kristus, tujuan saya adalah menjadi warga kerajaan sorga. Dan hidup saya sekarang haruslah hidup yang bersaksi dan melayani. Teman kami ada 12 orang, atau kalau orang tambah kakak ya, mungkin kita sebutlah 15 orang.
menginformasikan saat minggu kemarin dan nanti hari ini, mereka melaksanakan dapur umum di rumah mereka untuk warga-warga yang mengalami korban banjir bandang. Mereka juga mengalami korban banjir bandang yang sama. Tetapi mereka mau berbagi untuk saudara-saudaranya yang sama-sama menderita. Dan melalui pelayanan kami kemarin, kami sudah sepakat untuk mengirimkan 4 truk bahan makanan ke Sibolga. 4 truk. Supaya mereka bisa mendapatkan minimal 3 kali makan sehari. Walaupun terbatas. Tapi tidak hanya sekedar wacana dan hanya sekedar prihatin. Disertai dengan tindakan nyata. Siapapun kita yang mengalami penderitaan yang sama dengan mereka. Mungkin jangan hanya sekedar berkata, aku prihatin. Tapi ikutlah turut serta untuk berpartisipasi. HKBP hari ini melalui Eporus menyampaikan surat. Mohon supaya semua perayaan Natal jangan banyak hanya aksesorisnya. Tetapi kiranya Natal diisi dengan makna dan terlebih kehadiran Yesus dan keluarganya di Bethlehem dalam kehidupan sederhana. Demikianlah kiranya Natal kita dalam sukacita kesederhanaan, tetapi jangan melupakan saudara-saudara kita yang tidak bisa bernatal saat ini. Dari mulai Aceh, Sibolga, Tapanuli, dan segala tempat yang mengalami banjir bandang. Tuhan kiranya memberkati kita, andal iman, andalkan iman. Jangan andari, ya, andalkan diri. Next, yang terakhir kesimpulan, refleksi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, sudahkah kita bertobat dengan sungguh-sungguh? Bukan hanya ikut ibadah, kegiatan rohani, ritual Natal, tapi tanpa introspeksi dan pertobatan. Bukan hanya berkata aku cinta Tuhan di mulut, tetapi di hati berbeda. Apakah kita mau untuk berbuahkan pertobatan melalui cinta kasih di tengah-tengah keluarga? Saling berdamai, saling menerima, saling mengampuni. Siapa yang masih tidak suka dengan mertuanya, doakan ya, supaya ada hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga. Undanglah Roh Kudus untuk menyinari hati kita dan ingatkan dosa akan selalu mengintip kita dimanapun kita berada. Tuhan memanggil kita untuk datang padanya, bukan untuk menyenangkan diri kita. Banyak orang, ya, teman-teman saya berkata kepada saya dulu, kalau perayaan kami itu puasa, diawali dengan puasa. Tetapi kalau perayaan kalian, katanya, diawali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jingle bells, ya, dance dan sebagainya. Tetapi nanti diakhiri dengan botol-botol warna biru, warna hijau, katanya. Dapat Bapak Ibu tangkap itu? Nah, artinya apa? Jangan diawali dengan pesta pora, tapi diakhiri dengan kemabukan. Mari kita awali dengan sukacita, tetapi diakhiri dengan berbagi kasih. Siapapun mereka yang ada di luar sana, mereka membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita tunjukkan melalui pelayanan kita. Next, ini saudara-saudara kita yang dapat informasi kemarin, ya. Ini lokasi yang sedang kita bantu, ya, dengan bantuan makan 3 kali sehari, ya. Jadi kita tetap konsisten untuk menolong saudara-saudara kita. Dan di sana sudah ada beberapa sahabat-sahabat kita yang membuka dapur umum langsung di lokasi. Next. Ini kemarin Natal sekolah minggu, sukacita Natal sekolah minggu. Kiranya membawa anak-anak kita semakin dekat dan mencintai Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari, Amanginang, di semua rangkaian Natal yang kita ikuti, ingatlah kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi sinar. Bukan hanya sekedar merayakan. Amin, mari kita berdoa.